Halo, selamat malam. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai virtualisasi pada VPS atau cloud server. Memilih tipe jenis virtualisasi yang tepat untuk VPS atau cloud server. Jenisnya macam-macam. Umumnya yang paling murah biasanya OpenVZ. Untuk virtualisasi VPS ada cukup banyak, diantaranya KVM atau Kernel Based Virtual Machine, lalu OpenVZ, LXC dan SAN. Dan yang paling mutakhir OpenStack KVM. Nah, umumnya kalau beberapa tahun yang lalu rata-rata provider VPS paling banyak menggunakan OpenVZ karena di samping untuk harga jual lebih murah dan bisa oversell. Jadi untuk pembagian resource server bisa di over, jadi tidak seperti KVM dan LXC atau SAN. Kalau OpenVZ ini dia menggunakan kernel Linux yang sama di satu node server. Misalnya agen ingin membuat VPS, lalu katakanlah menyewa satu buah dedicated server. Bisa dilihat di ovh.com. Jadi satu buah server fisik ini bisa agen virtualisasi, misalnya akan membeli server yang RAM 64 GB biasa misalnya. Misalnya menyewa satu buah dedicated server dengan region atau data center di Singapura. Nah, kita ambil contoh Xeon E5. Intel Xeon E5 RAM 256 GB dengan konfigurasi SSD storage 4 CPU 8 thread. Lalu akan berencana melakukan virtualisasi. Nah, di virtualisasi misalnya menggunakan OpenVZ. Jadi berbeda dengan KVM. Kalau OpenVZ pembagian resource CPU dan memori atau RAM bisa di over atau tidak nyata. Kalau KVM biasanya disebut semi dedicated server, jadi pembagian RAM, storage dan CPU benar-benar real, jadi tidak mungkin bisa di oversell.
Nah, makanya kalau di tahun-tahun sekarang kebanyakan menggunakan KVM seperti Linode dan Amazon Web Service atau AWS. Dan sekarang kebanyakan menggunakan KVM dan OpenStack KVM. Kalau beberapa tahun yang lalu yang umum adalah LXC, Xen, dan OpenVZ. Kalau sekarang yang paling familiar atau sering digunakan provider besar KVM dan OpenStack KVM. Kalau OpenVZ itu kan versi gratisnya dari Virtuoso atau versi open source nya Virtuoso 7. Jadi dalam satu node kernel Linux-nya sama meskipun sistem operasinya berbeda. Virtuoso 7. Dari segi harga memang lebih murah OpenVZ atau Virtuoso untuk VPS dan atau virtual private server. Namun dari segi performa, kehandalan, dan kinerjanya jauh lebih unggul KVM. Dan sekarang pun sangat jarang sekali kita jumpai provider VPS yang menggunakan OpenVZ. Kita lihat Linode pricingnya, kebanyakan rata-rata sekarang sudah menggunakan KVM semua dan sudah cukup terjangkau. $5 per bulan untuk menampung satu buah website sudah lebih dari cukup. Kalau KVM dia menggunakan kernel Linux sendiri, jadi misalnya satu cloud server dengan cloud lainnya tidak mungkin akan mengganggu atau menggunakan sumber daya atau resource node server secara berlebihan, dan benar-benar terisolasi, jadi berdiri dengan kernel Linux-nya sendiri dalam per VPS tersebut, per KVM tersebut. Kalau Virtuoso dan OpenVZ, dia kernel Linux-nya sama, jadi dalam satu node server atau dalam satu dedicated server kernel Linux-nya sama. Namun biasanya rata-rata oversell, jadi provider cloud server yang menggunakan virtualisasi jenis OpenVZ biasanya mereka oversell, dan itu dilakukan biasanya memang untuk mencari keuntungan yang lebih banyak. Jadi bukan kualitas yang ditawarkan, namun VPS murah, biasanya seperti itu.
Untuk instalasinya biasanya memang lebih mudah OpenVZ dibandingkan KVM. Kalau misalnya agen ingin ingin menyewa dedicated server lalu ingin menjual VPS untuk virtualisasinya, bisa menggunakan Solus VM atau virtualizer. Biasanya kalau server RAM 64 GB itu bisa menampung sekitar 20 cloud server atau 20 VPS, atau mungkin sekitar 15 kalau menggunakan KVM. Kalau OpenVZ kurang tahu, mungkin bisa lebih dari itu. Tuh macet. Kalau saya kurang struck dengan Virtuoso atau OpenVZ karena tidak bisa menggunakan kernel Linux pribadi di masing-masing cloud servernya, jadi kurang dapat diandalkan. Jadi misalnya akan ingin membuat atau ingin berjualan VPS atau cloud server, bisa menggunakan virtualizer atau Solus VM. Namun mungkin untuk instalasinya lebih rumit atau sangat kompleks. Untuk instalasinya tidak semudah seperti berjualan shared hosting. Dan untuk lisensinya tergolong cukup terjangkau. Untuk lisensinya tergolong cukup terjangkau. Jadi sekitar $10 per bulan untuk lisensi virtualizer, jadi hampir sama dengan Solus. Lalu kita coba tengok KVM. KVM KVM. Jadi baik OpenVZ maupun KVM, keduanya sama-sama software open source atau sumber terbuka. Jadi kalaupun agen bisa membuat
mesin virtualisasi sendiri dan menggunakan KVM tidak dipungut biaya. Jadi seperti itu Linux KVM. Jadi ini software open source, jadi misalnya akan bisa membuat mesin virtualisasi seperti Virtualizor atau Solus VM akan bisa menggunakan software KVM atau maupun OpenVZ atau mungkin LXC atau Xen. Jadi KVM for kernel based virtual machine, jadi full virtualization solution for Linux di hardware x86. Mencakup ekstensi virtualisasi untuk Intel maupun AMD, virtualisasi Intel atau AMD. Jadi akan misalnya ingin berjualan VPS bisa menggunakan Virtualizor atau Solus VM. Namun mungkin kendalanya mungkin yang akan hadapi ada di konfigurasi storage, mungkin konfigurasi storage dan pool IP addressnya mungkin yang lebih rumit, dan itu biasanya memerlukan banyak alamat IP. Kalau beberapa provider biasanya untuk IP biasanya harganya cukup mahal untuk IP. Jadi misalnya akan ingin melakukan virtualisasi pada mesin dedicated servernya, nah, dan misalnya untuk dipakai di websitenya sendiri atau di situs agen sendiri, bisa mungkin mencoba menggunakan Virtualizor atau Solus VM. Jadi dan itu berguna untuk pembagian resource server. Jadi satu dedicated server tersebut misalnya akan memiliki teman dan ingin sama-sama menyewa dedicated server tersebut. Nah, jadi dalam satu dedicated tersebut resource-nya dibagi misalnya menjadi 2 server. Nah, dan cara yang dilakukan biasanya menggunakan Virtualizor. Jadi untuk akses ke server akan lebih secure dan tidak saling berbagi kredensial login. Oke, sekian informasinya. Terima kasih. Selamat malam.